saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian, termasuk sampai per hari ini, menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya semua ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Benarkah anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anak biologisnya RK? Kalau benar, apa konsekuensi hukumnya bagi RK? Dan kalau tidak benar, apa konsekuensi hukumnya buat LM? Baik, benar atau tidak itu harus melalui pembuktian. Dan siapa yang harus membuktikan? Tentu yang mendalilkan. Dalam hal ini adalah si LM, karena dia yang menyatakan. Nah, dalam hal dapat dibuktikan dan kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan, maka tentu saja konsekuensinya anak itu dapat memperoleh akte kelahiran yang tercantum nama ayahnya. Anak itu juga harus dinafkahi oleh ayah biologisnya. Dasarnya apa? Nah, ada banyak. Mulai dari putusan MK nomor 46 tahun 2010, kemudian KUHP, juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah sudah ada contoh ayah biologis yang dijatuhi hukuman untuk memberikan nafkah anak sampai anak itu dewasa? Ya ada. Ini contohnya dari Pengadilan Agama Lumajang yang kemudian dikuatkan oleh putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ternyata tidak terbukti bahwa itu adalah anaknya RK. Tentu saja ini akan membuat si LM beresiko dijerat dengan berbagai tindak pidana. Misalnya tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Bagaimana kira-kira hasil akhirnya? Yang saya tahu, silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Nah, kan si El sendiri kemarin juga sempat, ayo cek DNA gitu kan. Itu kan yang ngomong bukan LM kan? Yang sudah mewakili apa namanya si pengacaranya bilang nggak apa-apa. Pengacaranya dia yakin, udah ada suara kuasanya. Belum kan? Berarti kan kalau cuma ngomong siap-siap aja, semua orang juga bisa kali. Silahkan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Baru bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Kak, katanya dalam instastory-nya juga mengatakan ada 4 orang yang mendatangi Betul. beliau. Mungkin kakak mengetahui juga nggak sih 4 orang ini siapa-siapa? Saya, asisten saya, supir. Untuk dalam rangka apa mungkin Kak? Karena pada saat itu beliau meminta saya memohon-mohon, tidak punya uang sama sekali. Saya sebagai wanita tergerak hati seperti itu, dan akhirnya saya mencoba untuk meminta tolong, karena kan pada saat itu ya saya masih teman dekat ya. Saya tergerak hati saya, bagaimana caranya beliau bisa hidup sampai
anaknya lahir. Kak, katanya 4 orang itu orang-orang yang Maaf, bisa ditegaskan lagi, berarti hubungan antara RK dengan LM ini saat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu Pak? Apa gimana? Ya, tentunya kan begini, itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya Mas Tasim. Nah, sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah, kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Tasim di klarifikasinya Mas Tasim, biar jelas itu Mas Tasim. Berarti bisa dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Nah, itu kita nggak tahu ya, kita nggak itu, kita dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah, dan itu sudah disampaikan Pak RK. Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait berita yang sangat viral, yaitu adanya dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana permasalahan ini, jelas saya pribadi sangat prihatin dan mendukung daripada Lisa Mariana untuk mencari suatu keadilan bagi dirinya. Karena kenapa Lisa Mariana itu mungkin termakan janji ataupun ada satu kepentingan sehingga bisa bersama dengan Bapak Ridwan Kamil. Memang sangat miris kalau kita lihat ada seorang pejabat, mantan pejabat, politikus atau orang hebat, tokoh politik, tokoh hebat, itu memang tidak terbatas hanya Ridwan Kamil. Banyak juga pejabat-pejabat lain, bahkan baik di institusi kepolisian, jaksa, politikus, menteri dan seterusnya itu oknum-oknum yang memang mempunyai katakanlah selingkuhan, ani-ani, itu banyak sekali. Pengacara juga banyak oknum ya, ataupun oknum-oknum profesi lainnya. Namun dalam hal ini yang kita sangat sayangkan kalau statement dari Lisa Mariana, apalagi sampai ada dugaan untuk anak dalam kandungan digugurkan, lantas ada tawaran uang dan chat-chat itu kalau memang benar adanya, ini sangat miris, sangat bertentangan dan kita sangat-sangat menolak atau mengutuk keras. Apalagi betul kalau memang ada niat menggugurkan. Saya jelas sangat tidak masuk di pikiran saya bagaimana seorang tokoh yang saya pandang selama ini religius, sopan santun, begitu performanya sangat luar biasa, namun di balik itu semua ada hal-hal yang memang sangat mengerikan. Memang itu semua tidak terbatas, diri saya juga belum tentu benar, mungkin saya juga laki-laki yang pasti tergoda dengan seorang wanita. Namun kalau kita berhubungan dengan seseorang, apalagi kita sudah punya pacar, dan kalau ingin digugurkan, saya nggak masuk akal itu. Karena itu akan bertentangan dengan hati nurani, dan juga kepada Tuhan atau agama kita sudah pasti melarang. Apalagi menggugurkan itu konotasinya kan berarti membunuh. Ya, semoga permasalahan daripada Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil bisa terselesaikan, dan kejujuran yang paling penting. Karena Lisa Mariana berani mengungkapkan sesuatu yang terjadi, apalagi ini berupa aib kepada media sosial, ini betul-betul berpotensi risiko. Kalau memang itu betul, kita prihatin dan kita akan mendukung Lisa Mariana. Dan kalau tidak, maka ini merupakan fitnah terkejam, fitnah yang luar biasa di tahun 2025, di awal tahun ini. Itu dari saya, advokat Dr. Togar Situmorang, karena di sini saya sebagai praktisi hukum ada
hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum. Dan kalau memang itu benar, apakah Ridwan Kamil akan betul-betul memproses ke jalur hukum, atau sebaliknya Lisa Mariana memproses hukum daripada Ridwan Kamil, karena pernah dijanjikan A sampai Z, bahkan ada anak dalam kandungan. Itu aja, kita tidak berpolemik, kita berharap ini bisa terungkap bukan hanya sebagai gembar-gembor isu belaka. Dr. Togas Tumarang, advokat. Pertanyaannya, apakah Pak RK bersedia melakukan tes DNA dengan yang disampaikan dengan anak yang sudah dilahirkan oleh LM ini? Nah, ini kan pembuktian dalam perselingkuhan yang kemudian sudah terjadi hubungan yang kemudian ada anak. Nah, kalau kemudian hal ini adalah benar, maka berpotensi pada pidana. Sudah melakukan perbuatan overspell. Yang kemudian yang bisa melaporkan terkait dengan overspell ini sesuai dengan pasal 284 ini adalah keluarga yang sudah mempunyai ikatan perkawinan. Artinya ya istri dari Pak RK bisa melaporkan LM, berinisial LM ini, dan juga nantinya memang Pak RK juga terbawa-bawa. Ya sekalipun sebenarnya hukumannya cuma 9 bulan.